Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Wahyuni Betan. Di sini akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul pengembangan LKPD berbasis augmented reality untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif pada pokok bahasan fluida statis. Di sini latar belakangnya. Augmented reality belum lama ini sudah banyak menarik perhatian masyarakat sebagai teknologi interaktif yang memungkinkan kita berinteraksi langsung dengan benda-benda virtual di dunia nyata. Analisis kebutuhan pengembangan LKPD berbasis POI berbantuan augmented reality untuk melatih keterampilan proses dasar pada konsep fluida statis membuktikan bahwa 71,34% peserta didik menjawab setuju untuk pengembangan LKPD ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan meneliti tentang pengembangan LKPD berbasis augmented reality untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif pada pokok bahasan fluida statis. Dengan cara seperti ini diharapkan dapat membantu peserta didik memahami materi fluida statis dengan baik. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana kelayakan LKPD berbasis augmented reality pada pokok bahasan fluida statis. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh sikap ilmiah dalam penggunaan LKPD berbasis augmented reality pada pokok bahasan fluida statis. Selanjutnya, tujuannya mengetahui kelayakan LKPD berbasis augmented reality pada pokok bahasan fluida statis. Yang kedua, mengetahui ada atau tidaknya pengaruh sikap ilmiah dalam penggunaan LKPD berbasis augmented reality pada pokok bahasan fluida statis. Manfaatnya, yang pertama, bagi peneliti mendapatkan pengalaman langsung dalam proses pengembangan keterampilan berpikir kreatif peserta didik dalam pembelajaran fisika. Yang kedua, bagi guru mengembangkan kualitas pembelajaran yang lebih menarik dan menciptakan kreativitas serta inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Landasan teori di sini yang dibahas yang pertama tentang LKPD. LKPD merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan oleh pendidik sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. LKPD dikembangkan sesuai dengan kondisi dan situasi kegiatan pembelajaran yang dihadapi. Selanjutnya ada augmented reality. Augmented reality merupakan teknologi yang menggabungkan dunia nyata dan dunia maya. Augmented reality ini saat ini dapat digunakan oleh pendidik walaupun tidak mengerti bahasa pemrograman, karena pada saat ini sudah banyak aplikasi augmented reality yang dapat digunakan, contohnya seperti Aurasma, Unity, maupun Vuforia. Di landasan teori juga membahas tentang materi fluida, ada tentang massa jenis, tekanan hidrostatis, hukum Pascal, prinsip Archimedes, tegangan permukaan, dan viskositas. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang dikembangkan pada penelitian ini adalah quasi-experimental design. Desain penelitian yang digunakan adalah tipe non-equivalent control group design, yaitu pengambilan sampel dilakukan tidak secara acak dan pengukuran dilakukan sebelum dan setelah diberikannya perlakuan. Desain penelitian ini terdiri dari dua kelas. Kelas pertama yaitu kelas eksperimen, di mana pada kelas tersebut dilakukan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi augmented reality, dan kelas kedua merupakan kelas kontrol yang dilakukan pembelajaran seperti biasanya dengan menggunakan teknologi tidak berbasis web, yaitu PowerPoint dan video. Subjek penelitian ini adalah siswa SMA di daerah asal saya sendiri. Terus rancangan penelitiannya, proses penelitian diawali dengan tahap persiapan dengan melakukan studi literatur, melakukan studi kurikulum, menyusun dan membuat instrumen penelitian, kemudian melakukan asesmen instrumen penelitian pada pembimbing. Setelah itu dilakukan uji pada instrumen serta analisis instrumen yang akan digunakan. Prosedur dilanjutkan dengan
tahap pelaksanaan, yaitu pelaksanaan pengambilan data. Tahap akhir dari pelaksanaan pengolahan data, membuat pembahasan serta menarik kesimpulan peneliti dan menulis tugas akhir. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini terdiri dari soal uraian penguasaan konsep dan soal uraian keterampilan berpikir kreatif. Soal uraian penguasaan konsep dalam penelitian ini berupa pretest untuk mengetahui pengetahuan konsep awal peserta didik serta kontrol dan kelas eksperimen, serta post-test untuk mengetahui penguasaan konsep peserta didik setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Sementara tes uraian keterampilan berpikir kreatif untuk mengetahui keterampilan berpikir kreatif peserta didik kelas kontrol dan kelas eksperimen setelah dilakukan kegiatan pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.